Makan ketupat dibagi 4. 8 kali 8 sama dengan 64. Kalau hidup ingin selamat dunia dan akhirat, maka jadilah orang yang bermakrifat. Jadi orang apa katanya Bu? Bermakrifat. Dulu ini mah dulu alias baheula. Baheula ya, tempo dulu saya mengira bahwa orang yang bermakrifat itu orang yang sudah berilmu tinggi, orang yang sudah mencapai derajat waliullah, orang yang begitu sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, dan orang yang sudah tidak peduli, sudah tidak memerlukan kehidupan duniawi. Subhanallah, ternyata pemahaman saya salah ketika saya mulailah mengaji dari alif ba ta sa dan mengejah dari A, B, C, D dan juga menghitung dari 1, 2, 3 1, 2, 3 dan 4, akhirnya sedikit paham bahwa ternyata ilmu tentang makrifat itu bukan ilmu tingkat tinggi, bukan, tapi ilmu yang memang tinggi tapi diperlukan bagi setiap kaum muslimin wal muslimah. Bahkan subhanallah, ketika kita baru mengenal huruf-huruf, baru diajari ilmu pengetahuan, justru ilmu ma'rifatlah yang harus pertama kali kita pelajari dan kita fahami. Kenapa? Syekh Ibnu Ruslan di dalam Zubaidnya mengatakan bahwa awwalu wajibin 'alal insan ma'rifah. Judulnya ada ma'rifatul ilahi bistiqon. Bahwa yang pertama kali harus dipelajari oleh setiap manusia adalah bermakrifat kepada Allah dengan pasti. Apa itu makrifat? Makrifat kalau diartikan secara letterlek, makrifat saja, itu jelas terkesan bahwa ilmu itu ilmu tingkat tinggi. Namun kalau kita mengenal dalam artian bahasa Indonesianya, subhanallah, ternyata ilmu itu ilmu sederhana. Walaupun memang ujung-ujungnya ilmu yang paling tinggi memang ilmu makrifat. Apa itu makrifat? Mengenal. Apa katanya Bu? Ibu kenal dengan tetangga ibu. Nah, itu artinya bermakrifat. Nah, tapi ini mah bermakrifat kepada Allah. Makrifat terhadap diri, makrifat terhadap aturan-aturan syariat, utamanya makrifat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau hati ingin selamat dunia dan akhirat, maka jadilah orang yang bermakrifat. Subhanallah, ibu langsung paham ya. Baru juga saya ucapkan, langsung paham itu ya. Alhamdulillah. Subhanallah, Bapak Ibu hadirin jamaah sekalian, bahwa dari kecil kita sudah diajari untuk bermakrifat. Maka di samping guru-guru TPA yang memang subhanallah mengenalkan dasar-dasar keislaman, ada lagi guru yang betapa sangat berjasanya kepada kita. Siapa itu? Guru TK, betul tidak? Yang mengenalkan ketauhidan, kemakrifatan kepada Allah melalui lagu yang sederhana. Apa itu? Allah Tuhan saya Allah, kalau bukan Allah, bukan Tuhan saya, la. Itu kan betapa sangat sederhana ya. Kalau bukan Allah, pasti bukan Tuhan saya. Tapi siapa Tuhan saya? Itulah dia Allah Subhanahu wa ta'ala. Subhanallah, dengan kalimat sederhana ini mampu guru TK maupun guru TPA menghantarkan murid-muridnya kepada ilmu yang tingkat tinggi. Walaupun sebenarnya ilmu sederhana, tapi termasuk ilmu yang tingkat tinggi. Bahkan subhanallah ya, ketika kita mengenal suatu hadis
bahwa dalam kenikmatan kubur itu ada berbagai macam. Di sini Al-Mukarram Bapak Syukri ya, berapa Ciputih itu kemarin sudah mengkaji tentang sirrul asrarnya Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani yang memang dibacakan di sini Masjid Jami Taman Cilengsi setiap Jumat malam antara maghrib sampai isya, itu pembacaan kitab Sirrul Asrar. Siapa pengarangnya? Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Bahwa di dalam kitab tersebut dipaparkan ternyata di antara berbagai kenikmatan kubur itu ada satu kenikmatan yang sangat istimewa diberikan kepada siapa saja, tidak mengenal bangsa, tidak mengenal bahasa, tidak mengenal siapapun itu pria dan wanita, asal satu syaratnya yang dipenuhi, maka dia berhak untuk mendapatkan kenikmatan kubur itu. Apa itu kenikmatannya? Kenikmatan berupa belajar di alam kubur. Kenikmatan apa kata Bu? Kenikmatan berupa belajar di alam. Kira-kira pakai biaya tidak? Pakai biaya tidak? Tidak. Kalau di alam dunia SD ada nggak biayanya? SMP, SMA, S1, S2, S3, subhanallah, rata-rata, mohon maaf, sekitar 300 sampai 1 juta lah ya dalam setiap bulan, betul? Tapi ini kenikmatan orang yang diberikan kenikmatan di alam kubur berupa belajar setiap saat, itu tidak menggunakan biaya sedikit pun. Karena yang menjadi gurunya ini adalah sangat istimewa. Memang lafaznya adalah malakaini, 2 orang malaikat. Wal muradu bihi, dan yang dimaksud dengan malakaini tersebut itu adalah ruhaniyatun nabi wa ruhaniyatul wali. Ruhaniyahnya Kangjeng Nabi dan ruhaniyahnya seorang wali. Subhanallah. Kita diajari oleh 2 orang yang mana itu adalah ruhaniyah Kangjeng Nabi Muhammad SAW dan ruhaniyah seseorang yang bergelar wali. Tidak sembarangan ibu yang dapat bergelar wali. Wali itu melalui proses pencarian ilmu, melalui proses pensucian hati, melalui proses penghilangan sifat-sifat madmumah, melalui proses menghiasi diri dengan sifat-sifat yang mahmudah, melalui proses amaliyah setiap ilmu yang diamalkan, dan berusaha untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, baru seseorang bisa dinyatakan seseorang itu bergelar waliullah, kekasih Allah. Karena sangat payahnya dalam menempuh hidup sebagai orang yang penuh pengabdian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun untuk zaman sekarang tidak terlalu sulit untuk menjadi seorang wali. Apa? Asal punya murid, wali murid gitu. Betul? Asal punya anak yang di sekolah, wali murid gitu namanya. Mending wali murid mah ya, asal tidak jadi wali kukun aja gitu. Nah, ibu hadirin jemaah sekalian, 3 kenikmatan di alam kubur nih ya. Kalau secara umum kaum muslimin wal muslimat itu mendapatkan kenikmatan kubur berupa fanama kanaumatil arus, tidurlah engkau sekalian, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana tidurnya pengantin baru. Gimana ibu waktu pengantin baru? Nggak kerasa ya? Baru juga adzan isya, sudah tahu-tahu sudah adzan subuh. Betul nggak? Ini senyumnya beda-beda ini senyumnya. Pokoknya Allah membahasakan bahwa Allah berseru kepada ahli kubur yang kaum muslimin wal muslimat, nama kanaumatil arus, tidurlah engkau sekalian sebagaimana tidurnya para pengantin baru. Allahu Akbar. Betapa nikmatnya kehidupan di alam kubur dengan dipersilahkan tidur yang senikmat-nikmatnya. Tidak ada kenikmatan tidur di alam dunia yang senikmat di alam kubur. Kira-kira mau apa mau banget itu Bu? Bingung jawabannya ini. Wah, apa ngebayangin malam tahun baru gitu ini teh. Tapi itu mah masalah umum. Kenapa?
kaum muslimin yang secara umum itu mendapatkan kenikmatan seperti itu. Namun kenikmatan yang selanjutnya tingkat 3 adalah kenikmatan yang diberikan kepada kaum muslimin yang berupa belajar setiap waktu, setiap saat oleh 2 orang malaikat. Dalam artian ruhaniyatun nabi wa ruhaniyatul wali. Siapa itu? Syaratnya gampang. Gampang itu apa syaratnya? Man mata fi talabil ilmi, itu syaratnya. Apa syaratnya? Artinya apa? Iya betul. Belum ya. Belum. Man mata fi talabil ilmi. Barang siapa yang meninggal di saat mencari ilmu. Ibu ini sekarang mencari ilmu tidak? Sedang mencari ilmu. Bahkan ibu pengertian mencari ilmu ini bukan dalam artian kita berada di majelis taklim. Bukan hanya kita berada di lingkungan pesantren atau fakultas atau sekolah yang mana kita sedang bersekolah atau belajar. Tidak. Tapi siapapun kita yang sedang tolabul ilmi, entah itu bulanan, mingguan, atau bahkan pekanan, yang seminggu itu ada 4 kali 5 kali ya. Malam Senin bajunya bunga-bunga, malam Selasa bangunnya garis-garis, ada juga yang polkadot. Cuma permasalahannya satu, kira-kira udah lunas belum itu? Anekdot itu. Nah, man mata fi talabil ilmi, siapapun saja kita yang sudah pada bermukim tinggal di rumah masing-masing, namun sewaktu-waktu kita hadir di majelis taklim. Nah, itu artinya orang yang sedang mencari ilmu, tidak putus sama sekali. Ada saja hariankah, pekanankah, bulanankah, itu adalah orang yang sedang mencari ilmu. Man mata fi talabil ilmi, siapa orang yang sedang mencari ilmu, yang meninggal di saat mencari ilmu, fa arsalahu fi qabrihi, maka Allah mengutus ke alam kuburnya itu orang yang meninggal di saat mencari ilmu. Siapa yang diutus Allah? Malakani, 2 orang malaikat. Malakaini, 2 orang malaikat, yu'allimanihi, yang mengajarkan 2 malaikat tersebut kepada jenazah orang yang meninggal tersebut, hatta yaumal qiyamah, sampai yaumal qiyamah. Bayangkan kita belajar di alam kubur sampai yaumul qiyamah, wallahu alam berapa ribu tahun, berapa ratus ribu tahun, berapa puluh ribu tahun. Yang jelas kita senantiasa belajar, dan belajarnya nggak tanggung-tanggung. Apa? Ilmul ma'rifati, belajar tentang ilmu ma'rifah. Kan kalau kita belajar di sekolah ada 14 pelajaran ya. SMP 14 pelajaran, SMA 16 pelajaran, mahasiswa 22 pelajaran, tergantung SKS-nya. Berarti kalau seandainya SD 6 tahun, SMP 3 tahun, SMA 3 tahun, S1 4 tahun, S2 2 tahun, S3 3 tahun, sebenarnya berapa tahun itu belajar? 22 tahun ya. 22 tahun. 22 tahun kita belajar, dan belajar berbagai macam ilmu, dan wallahu alam manfaat apa enggaknya. Yang jelas kita berhak untuk mendapat gelar doktor. Subhanallah ya, gelar doktor. Ini mah belajar kepada 2 orang malaikat, kemudian sampai yaumul qiyamah, wallahu alam berapa ribu tahunnya, dan hanya belajar 1 ilmu, macam ilmu. Ilmu apa tadi katanya? Ilmu tentang ma'rifah. Subhanallah. Hatta ba'athallahu fi qabrihi, sampai Allah membangkitkan di alam kubur itu aliman wa arifan, menjadi orang alim dan menjadi orang yang bermakrifat. Yang kedua, yang ketiga, ini yang paling tinggi Bu. Yang paling tinggi itu subhanallah, tiada tanding tiada banding. Di dalam hadis kanjeng Nabi Rasulullah SAW menyatakan, al-anbiya'u wal auliya'u yusalluna fi kuburihim kama fi buyutihim. Para nabi dan para wali, mereka senantiasa melaksanakan sholat sebagaimana mereka sholat di rumahnya masing-masing. Subhanallah. Bagi kita yang bukan kalangan nabi, dan wallahu alam entah jadi wali atau tidaknya, kita mah jangan terlalu mikir panjang.
yang kalau boleh menawar gitu ya, kalau boleh menawar, kita ingin yang mendapatkan kenikmatan nomor 2. Apa itu? Dipersilahkan oleh Allah belajar setiap saat kepada para malaikat. Alhamdulillah. Dan ilmunya satu. Ilmu apa itu? Ilmu tentang ma'rifah, sehingga apapun keadaannya ketika kita meninggal, yang jelas Allah membangkitkan kita di alam kubur aliman wa arifan, orang yang sangat alim dan orang yang sangat bermakrifat. Alhamdulillah. Bapak Ibu hadirin jamaah sekalian, salah satu ciri dari orang yang cinta itu pasti ada rasa apanya? Ada rasa cemburu, betul nggak? Nah, cinta yang hakiki adalah tentu saja cinta kepada Allah dan kepada Rasulullah. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ibu tahu nggak rahasianya kenapa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak diperkenankan untuk melihat wajah ayahnya? Ibu tahu? Dan juga belum begitu mengenal wajah ibunya karena hanya diasuh 2 tahun. Ibu paham kenapa alasannya? Karena Allah cemburu. Cemburu apanya? Di dalam bahasa Arab, abi itu apa? Ayah itu bahasa Arabnya apa? Abun ya, abun. Ayahku abi. Kalau ibu apa? Umi, umiku gitu ya, ibuku gitu ya. Nah, karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam akan dijadikan contoh sebagai pilot project ya dari makrifat yang paling utama kepada Allah Subhanahu Wa Taala, tentu harus memiliki cinta yang sangat istimewa. Betul tidak? Jadi ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, katakanlah ayahnya sudah meninggal sebelum beliau lahir di alam dunia, kemudian ibunya meninggal di saat usia 6 tahun, baru diasuh 2 tahun, tentu tidak mengenal kepribadian ayah dan ibunya. Maka ketika Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam memerlukan sesuatu, tidak lagi menyatakan abi, umi, tidak, betul tidak? Tapi yang Nabi Muhammad ucapkan apa? Ya apa? Ya Rabbi, ya Rabbi. Urusan dunia, ya Rabbi, ya Rabbi. Urusan akhirat, apalagi? Ya Rabbi, ya Rabbi. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam tidak ada tempat bergantung, lam yalid walam yulad, kecuali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itulah orang yang paling bermakrifat ya. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sekalipun diutus ke alam dunia itu yang paling terakhir, tapi diciptakan sesungguhnya adalah Nabi yang paling senior ya. Yang paling senior, salah satu buktinya apa? Nabi Adam alaihissalam ketika akan menikahi ibunda Siti Hawa, kira-kira maharnya apa? Maharnya apakah seperangkat alat sholat? Tidak. Seperangkat alat sholat mah atau orang Sunda, itu mah ya orang Indonesia gitu ya. Tapi yang menjadi mahar kepada Siti Hawa yaitu pembacaan sholawat. Subhanallah. Ketika ditanya, siapa itu? Ya Allah, seseorang yang bernama Muhammad. Itulah salah satu dari keturunanmu, namun sesungguhnya dia adalah yang paling utama dari seluruh makhluk ya. Awal pertama diciptakan adalah ruh Nabi Muhammad. Awal yang pertama diciptakan adalah kalam Nabi Muhammad SAW dan nur Nabi Muhammad SAW, walaupun jasadnya, basyariahnya jauh diciptakan setelah nabi-nabi yang terdahulu, yakni 124.000 nabi, baru Nabi Muhammad SAW diutus ke alam dunia. Maka subhanallah, Nabi Muhammad sangat faham bahwa Allah betapa sangat cemburunya kepada orang-orang yang menduakan Allah Subhanahu Wa Taala, dan Allah pun luar biasa menghargai, menghormati dan memuliakan orang-orang yang sangat bertauhid dan bermakrifat kepada Allah. Di sini Ibu dikatakan oleh Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari
Ini tentang ma'rifat ya. Nomor hikmah nomor 77. Mal-arifu, bukanlah seorang yang bermakrifat, man idza asyara, apabila seseorang mendapatkan isyarat, wajadal haqqo, mendapati Tuhannya, ingin berjumpa dengan dia, ingin berasyik masuk dengan dia. Apa berjumpa dengan Tuhan? Salah satu isyarat itu sering saya sampaikan, ketika malam-malam terasa ingin bangun mah bangun, tapi hanya sekedar ke toilet. Setelah itu geledak gede we gitu. Padahal hakikatnya adalah sesungguhnya Allah ingin bermesraan dengan kita, ibu hadirin jemaah sekalian. Bermesraan dengan apa? Subhanallah, ketika orang-orang terlelap tidur, karena memang itu adalah kebutuhan hak seluruh manusia, namun ada beberapa orang yang menyingsingkan lengan bajunya, kemudian merapihkan selimut dan kasurnya untuk segera mengambil air wudhu. Subhanallah, kira-kira berat apa berat itu wudhu? Sangat berat yang saya rasakan, ya. Apalagi kalau melaksanakan mandi tobat, ibu. Mandi tobat yang saya terima adalah mandi tobat pukul 2 atau 3, paling lambat sebelum adzan lah, paling lambatnya itu ya. Ketika saya mendapatkan riyadhah mandi tobat itu dengan puasa 40 hari, dilanjutkan dengan senantiasa membaca Rabbana anzilna munzalan mubarakau wa anta khairul munzilin, dibaca 3 kali saat mandi, tapi di dalam hati karena itu ayat Al-Quran. Setelah gosok gigi, bersabun dan lain sebagainya, setelah selesai, terakhir diguyurkan air 3 gayungan, 3 kali kanan, 3 kali kiri, dan juga 3 kali tengah ubun-ubun gitu ya, sambil membaca Rabbana anzilna munzalan mubarakau wa anta khairul munzilin. Walaupun air dingin, air di gunung, dulu di Gunung Salak, Sukabumi. Kemudian di Gunung Sumul juga, subhanallah ya. Namun alhamdulillah berkah izin Allah, ridho itu sudah selesai. Dan ketika melewati malam-malam yang tanpa uzur kita meninggalkan, rasanya sayang, ibu, meninggalkan mandi tobat ketika menjelang sebelum subuh gitulah ya. Apa salah satu fungsinya? Salah satu fungsinya kita berusaha untuk menghindari maksiat. Kan namanya juga mandi tobat ya. Tobat itu dalam artian memohon ampun kepada Allah dari dosa-dosa yang telah dilaksanakan. Namun kalau seandainya tidak ada dosa, misalkan dosa-dosa besar, alhamdulillah dengan adanya pelaksanaan mandi tobat itu terasa bahwa kita sayang untuk meninggalkan mandi tobat dan terasa ingin selalu berdekatan dengan Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah ya, itu salah satu atau bahkan bisa jadi fungsi terbesar dari mandi tobat gitu ya. Nah, di sini dinyatakan oleh Tuan Syekh, mal-arifu, bukanlah seorang yang ma'rifat, man idza asyara, apabila mendapati dirinya isyarat, wajadal haqqo, akan menemukan Tuhannya, dalam artian ingin beribadah gitu ya, aqraba ilaihi, itu lebih dekat, min isyaratihi, dari isyaratnya ya. Nah, orang yang bermakrifat itu bukan orang yang apabila mendapatkan isyarat itu merasa lebih dekat dari isyarat itu. Nah, di sini dikatakan balil arifu, tetapi orang yang bermakrifat adalah mal la isyarata lahu, orang yang tidak memerlukan lagi isyarat. Karena apa? Isyarat itu bagi orang-orang yang belum mengenal. Kalau sudah mengenal, nih ibarat kata ya, kalau sudah mengenal rasa banyak nyamuk di telinga, atau rasa kedinginan karena terkena AC atau kipas, atau rasa mohon maaf pingin ke toilet, itu dirasanya apa kedinginan biasa
atau isyarat dari Allah? Halo. isyarat dari Allah. Kalau orang yang belum bermakrifat, pasti biasa-biasa saja. Tapi kalau orang yang sudah bermakrifat, subhanallah, malla isyarata lahu, orang yang sudah tidak memerlukan isyarat apa-apa. Karena mau pakai isyarat, mau tanpa tidak, itu waktu perjumpaan dengan Allah Subhanahu wa taala. Ibarat orang yang baru belajar, dulu waktu saya santri menggunakan santri nggak ada HP, pakai beker Ibu yang 15 ribuan, dan sebagainya. Ketika awal-awal karena baru pesantren diputarlah beker, kata teman-teman, ngapain pakai beker, katanya udah aja tuh teman-teman banyak yang bangun, ikut aja sama teman. Oh iya juga ya, akhirnya setelah itu tidak pernah lagi pakai beker Ibu. Karena sistem yang sudah membangunkan, karena berada di lingkungan orang-orang yang subhanallah, orang-orang yang senantiasa melaksanakan qiyamul lail pada waktunya. Katakanlah dulu subuh itu jam 4, minimal setengah 4 itu santri-santri udah pada masuk ke masjid untuk ada yang menghafal, ada yang murja'ah, ada yang baca Quran, ada yang wirid, ada yang qiyam dan lain sebagainya. Dalam artian ketika standar minimalnya kaum muslimin itu melaksanakan subuh pukul 4, tapi karena ini sedang dididik oleh pesantren untuk menjadi orang-orang yang baik, maka harus lebih dari standar minimal seseorang, yakni melaksanakan datang ke masjid qiyamul lail minimal pada pukul 3:30 gitu ya. Lifanaihi fi wujudihi, karena meleburnya diri di dalam keberadaan Allah Subhanahu wa taala, wantiwaihi fi syuhudihi, dan juga hanyut dalam kemusyahadahan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi Ibu hadirin yang sekalian, dilihat dari hikmah yang nomor 77 ini bisa ditarik garis perbedaannya. Kalau yang pertama yang tadi dikatakan bukanlah orang yang bermakrifat kalau seandainya menemukan ciri atau isyarat dari Allah Subhanahu wa taala bahwa ciri itu lebih dekat dari Allah. Kemudian kalau yang kedua, orang yang sudah tidak memerlukan isyarat lagi. Kenapa? Karena sudah ada di dalam sistemnya, gitu ya. Orang baik nggak usah dipakai jadwal harian begini, tidur jam sekian, bangun jam sekian. Tidak. Kenapa? Karena sudah terbiasa melaksanakan kebaikan-kebaikan itu sendiri. Jadi sudah menjadi ritme hidupnya sudah pasti, gitu ya. Nah, maka kalau yang pertama ini seolah-olah terbuka dengan orang lain, sedangkan yang kedua seolah-olah menutup diri dari orang lain. Kenapa? Dalam artian bahwa orang yang bermakrifat, orang yang sedang tenggelam dalam ilmu ketauhidan, orang yang sedang menyelam dalam samudra indahnya being connected to Allah, itu lebih mengutamakan diri sendiri, tidak terlalu cenderung untuk mendakwahi orang lain. Kenapa? Karena di dalam Al-Quran pun Allah menyatakan, gimana Ibu? Lanjutkan ayat berikut ini. Ku anfusakum wa ahlikum naro. Jagalah dirimu sendiri dan juga keluargamu dari jilatan api neraka. Di situ ayat tersebut ada nggak untuk berdakwah kepada orang lain? Tidak, tapi untuk diri sendiri dan juga keluarga. Karena yang utama itu adalah dakwah ke dalam, memperingati diri sendiri dan keluarga, karena itu adalah tanggung jawab kita. Adapun ke orang lain itu sebagaimana isyarah dari Rasulullah SAW, Nabi menyatakan balighu anni walau ayah, sampaikan apa-apa yang datang dariku, kata Rasulullah, walaupun satu ayat itu dalam artian walaupun sedikit. Jadi ke orang lain mah ya seperlunya saja. Tapi kalau untuk diri dan juga keluarga,
bukan seperlunya, tapi sekuat tenaga. Apa katanya? Sekuat tenaga, ya. Dalam artian kalau waktunya ibadah kemudian timbul dalam diri rasa malas, paksakan. Kalau urusan berhindar maksiat terlalu kuat, maka harus sekuat tenaga, ya. Insya Allah kita akan menjadi pribadi-pribadi yang baik ke dalam dan juga baik keluar. Hadirin jemaah sekalian, sebagai kalimat closing, apabila kita ingin mengetahui apakah kita sudah bermakrifat atau belum kepada Allah, lihat di dalam surah Al-Anfal ayat 2. Walaupun itu kaitannya dengan innamal mu'minuna, tapi kaitan dengan bermakrifat adalah mengetahui apabila kita sudah beriman. Maka untuk mengetahui kita sudah beriman atau bermakrifat adalah innamal mu'minuna alladzina, yang pertama, idza dzukirallahu wajilat qulubuhum, apabila disebutkan nama Allah bergetar rasa hati kita. Adakah rasa bergetar hati kita, atau minimal ketika kita terdengar suara azan yang itu dikumandangkan di setiap RW, di setiap RT, bahkan di semua tempat masjid dan musola, Allahu akbar, Allahu akbar. Kalau seandainya ada rasa getar, apalagi untuk melaksanakan sholat tepat waktu, itu alhamdulillah berarti kita sudah beriman. Dan insya Allah mudah-mudahan semuanya berada dalam keimanan yang sempurna kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, wa idza tuliyat alaihim ayatuhu, apabila dibacakan ayat-ayat kepadanya. Ayat-ayat Allah itu ayat 2. Ada ayat yang tersirat sebagaimana ayat yang tersurat, yaitu 30 juz, 114 surat dan 6.236 ayat. Itu yang tersurat. Yang tersirat bagaimana? Ketika Allah mengirimkan anak kecil, ketika Allah mengirimkan bala bantuan, ketika Allah segala macam bantuan isyarat kepada kita, maka kita merasakan kehadiran Allah dalam menyelamatkan hati kita. Maka zadathum, dia imanau, maka bertambahlah keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah mudah-mudahan segala sesuatu baik isyarat maupun langsung datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala itu mampu untuk meningkatkan keimanan kita kepada Allah. Dan yang terakhir adalah wa ala rabbihim yatawakkalun, dan kepada Allah lah kita berserah diri, ya, bukan kepada yang lain, bukan kepada suami atau kepada istri, bukan kepada atasan, bukan kepada pekerjaan, bukan kepada siapa-siapa, dan bukan kepada apa-apa, tapi hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, walaupun itu pun bisa untuk menjadi wasilah kepada yang selain Allah. Insya Allah mudah-mudahan selamanya Allah memberikan kebeningan qalbu kepada kita sekalian, sehingga kita bisa melaksanakan ibadah dengan seikhlas-ikhlasnya kepada Allah. Demikian.